semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi. Karena sudah lama tidak membahas mengenai coding, yaitu studi kasus hari ini adalah bagaimana caranya membuat. Jadi ketika diinputkan barang dan juga stok yang diinputkan itu adalah jumlah stok maksimal yang ada atau tercatat di dalam database dan yang ada di gudang. Jadi misalkan ini kita inputkan nanti adalah ini kan adalah pembersih dan nama barang dan juga stok jumlahnya, stok maksimalnya atau stok yang tersedia di dalam barang, yang dimana ini akan tersimpan di dalam database. Nah, ketika dipilih laptop ini, yang dimana stok maksimalnya adalah 50, maka ketika nanti diinputkan jumlah beli ini adalah stoknya, ketika diinputkan maka dia hanya akan bisa maksimal menginputkan 50, tidak boleh lebih dari itu atau tidak bisa lebih dari itu. Oke, untuk tabelnya sendiri di sini saya menggunakan dua tabel ya. Yang pertama adalah tabel barang dengan kolomnya seperti ini dan juga tipe datanya, dan juga tabel transaksi penjualan atau saya singkat tabel transaksi pen dengan kolom seperti ini dan juga nama tipe datanya. Di sini saya masih menggunakan framework CI3, yang dimana di sini folder yang akan kita buat pertama kali yaitu di dalam folder views, folder tabel transaksi pen, yaitu nama file tabel transaksi pen form. Jadi ini fungsinya untuk membuat form input yang ini atau form create. Lalu pertama kali di sini saya membuat input tipe date untuk menyimpan tanggal transaksinya. Kemudian input select ya. Jadi select ini adalah karena saya mau menampilkan nama barang yang ada di database atau nama barang yang ada di tabel barang. Maka di sini saya menggunakan select untuk menampilkan nama barang yang ada di tabel barang. Jadi select from nama barang where status aktif dan stoknya tidak sama dengan 0. Kemudian di sini untuk for each untuk menampilkan data barangnya. Kemudian option value, yang dimana value yang tersimpan nanti adalah ID-nya dan yang tampil di dalam view-nya itu adalah nama barang dan stoknya. Jadi ini untuk menampilkan nama barang. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah beli. Jumlah belinya ini nanti akan menggunakan tipe data text dan juga number, yang dimana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini total, input tipe teks. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita akan fokus ke stoknya atau jumlah belinya ya. Jadi di sini pertama yang harus dilakukan adalah karena kita akan memasukkan stoknya ini berdasarkan nama barang yang dipilih, berarti kita akan meletakkan onChange, event onChange di dalam nama barang. Yang dimana kenapa onChange? Karena dia adalah input tipe select. Jadi di sini kita akan menggunakan JavaScript. Nah, untuk menjalankan JavaScript di dalam select itu digunakan event onChange. Nah, JavaScript yang dijalankan adalah namanya getStockB. Jadi getStockB ini yang akan nanti digunakan untuk supaya kita bisa menginputkan stok berdasarkan nama barangnya. Jadi misalkan nama barang Aqua stoknya 10, berarti max stok yang bisa dimasukkan adalah hanya 10, seperti itu. Lalu untuk jumlah beli ini, kenapa dia ada dua input tipe ya? Jadi untuk input tipe text dan input tipe number. Jadi input tipe teks ini digunakan untuk menampilkan jumlah stok yang diinputkan. Sedangkan untuk input tipe number itu untuk menambah dan mengurangkan stoknya. Jadi ini ya kalau di tampilannya, jadi jumlah beli yang untuk teksnya itu digunakan untuk menampilkan jumlah stoknya, sedangkan yang input tipe number digunakan untuk melakukan penambahan dan pengurangan. Itu kenapa saya bedakan. Kalau saya hanya memakai input tipe number, ya, itu tidak bisa di read only. Yang dimana kalau misalkan kita tahu misalnya Aqua stok maksimal adalah 10, kita tetap bisa menginputkan lebih dari 10 ya. Jadi karena kita masih bisa melakukan pengetikan. Jadi kalau misalkan stoknya 10, saya ketik jadi 15, itu tetap bisa. Makanya saya buat di sini input tipe teksnya adalah read only, dan dia hanya bisa melakukan penambahan dan pengurangan ya untuk tipe numbernya.
Satu lagi di sini saya menambahkan div di atas input tipe number ya, dengan nama ID getStock. Ini akan digunakan di dalam JavaScript-nya nanti. Lalu satu lagi, jangan lupa untuk memberikan identitas di masing-masing input tipe ya. Jadi input tipe date, saya di sini pakai dua-duanya ya. Jadi name-nya tanggal transaksi, ID-nya tanggal transaksi. Jadi ini adalah identitas dari input tipe date-nya, istilahnya namanya lah. Kemudian select-nya ID barang, nama barang, name-nya ID barang, kemudian jumlah beli. Ini jumlah beli, kemudian untuk yang input tipe number namanya stock. Untuk total namanya total ya. Kemudian untuk di JavaScript sendiri, ini adalah functionnya yang pertama ya, namanya getStockB, yang dimana di sini kita akan get atau deklarasikan untuk ID barangnya. Karena kenapa ID barang, kan tadi dari ID barang yang kita pilih baru menampilkan berapa maksimal stok yang boleh diinputkan. Jadi untuk mengetahui berapa maksimal stoknya dari nama barangnya, tentu kita harus get ID barang yang diinputkan. Makanya di sini kita var ID barang. Selanjutnya di sini saya menggunakan Ajax. Nah, Ajax ini kita akan membawa ID barang ini nanti ke dalam controllernya, yang dimana nama controllernya adalah tabel transaksi pen dengan nama function getStockB. Kemudian data yang dioper ke controller itu adalah ID barang yang tadi kita deklarasikan. Selanjutnya kita menuju ke controllernya. Nah, ini function di controllernya. Di sini kita akan deklarasikan tadi data yang kita transfer dari formnya ya, ini ya, yang data ini ya, ke dalam controllernya. Jadi ID barang. Nah, karena di sini kita menggunakan Ajax JavaScript, makanya di sini input tipe get ya. Karena di dalam Ajax JavaScript-nya juga tidak saya sertakan dia post atau get. Makanya di sini get. Nah, kalau misalkan post harusnya disediakan post gitu ya di sini. Kemudian ini kita akan melakukan query ya, yang dimana kita akan select stock from tabel barang where barang ID sama dengan barang, atau select stock barang dalam tabel barang berdasarkan barang yang diinputkan melalui form input ini. Setelah itu kita akan kembali membuat input tipe number, yang di sini yang di replace itu cuma input tipe number ya. Jadi input tipe number yang sama persis dengan yang ini, yang ada di view-nya, yang ini. Kemudian di sini yang ditambahkan adalah max-nya ya, di mana max ini akan berdasarkan dari select yang didapatkan dari query-nya ini. Jadi untuk menampilkan select stock atau menampilkan stok dari query-nya ini, maka $stock, as-nya yang kita gunakan $stock, kemudian tanda panah stock atau nama kolom di tabel barang. Kemudian di sini juga ada penambahan jumlah stoknya ya, yang akan tampil nanti di sebelah kanan dari tipe-tipe number ini. Nanti di sini dia akan muncul. Kemudian yang terakhir, penambahan yang dari div tadi, div ID yang tadi getStock ini. Nah, ini untuk melakukan replace data ya. Jadi dari tampilan view-nya yang seperti ini akan di-replace menjadi tampilan view yang kita tampilkan di dalam controllernya yang seperti ini. Jadi ini query yang digunakan untuk replace. Dan yang terakhir, satu lagi simple JavaScript, kita akan menambahkan onChange ya di dalam input tipe number yang ada di form tabel transaksi pen form dan yang ada di dalam tabel transaksi pen di controllernya. Jadi onChange set jumlah, onChange set jumlah. Jadi onChange set jumlah ini untuk melakukan autofill ke dalam input tipe teks dengan nama ID jumlah beli. Jadi nanti kan kita melakukan penambahan di sini ya, yang dimana ini juga input tipe yang bisa diisi gitu. Jadi ketika nanti ini diisi, kita akan melakukan autofill ke dalam input tipe teks yang di read only. Jadi function JavaScript-nya simple ya. Jadi kita akan var stock, yang ini ya, var stock yang input tipe number, namanya adalah stock. Kemudian var jumlah beli, yang dimana jumlah beli ini akan di-file sesuai dengan stok yang diinputkan, atau dia akan di-value atau di-autofill berdasarkan jumlah stok yang diinputkan.
Makanya ketika di sini dilakukan penambahan dan pengurangan dalam input tipe numbernya, di sini juga kelihatan sesuai dengan yang diinputkan di sini. Baik, kodenya segitu aja. Nanti akan saya sertakan linknya di description box. Sekarang kita ke uji coba langsung. Kita refresh. Misalkan kita pilih adalah laptop 50. Nah, di sini ya tampil jumlah stok maksimalnya. Kemudian kita masukkan 50 gitu. Ini ya. Kita coba inputkan lebih dari 50. Nah, ini ya maksimal stoknya 50. Ini saya inputkan di atas lagi nggak mau. Saya tambah lagi nggak mau. Dia hanya bisa maksimal 50. Jadi dengan cara seperti ini, dia tidak bisa mengetik ya. Jadi misalkan dia mau ngetik 100 gitu nggak bisa. Jadi dia hanya bisa menambahkan sesuai dengan input tipe nomornya ini, dengan input tipe nomornya ini. Coba yang lain ya. Misalkan monitor 55 gitu. Ini harusnya sebentar. Oke, tadi ketinggalan satu. Di dalam function JavaScript getStockB itu tambahkan var jumlah beli dengan value 0 seperti ini ya. Nah, ini fungsinya ketika nanti nama barangnya itu dipilih yang lain. Jadi kan ini udah sempat dipilih ya. Jadi kalau misalkan dipilih yang lain, misalkan laptop gitu 55, dia akan melakukan 0 ke dalam jumlah belinya ini. Jadi yang dalam artian, dia akan menginputkan ulang jumlah belinya. Misalkan monitor. Nah, ini jumlah belinya kan dia ke 0. Jadi yang dalam artian kita harus menginputkannya ulang. Ini coba kita inputkan ulang. 55 kita tambah lagi, lebih dari 55 tidak bisa. Oke, jadi tadi penjelasan yang bisa saya berikan mengenai bagaimana caranya menginputkan stok, yang dimana stoknya itu berdasarkan maksimal dari barang tertentu yang bisa diinputkan ke dalam form input. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.